Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sukacita yang besar bisa bertemu kembali bersama saudara dimanapun saudara berada. Mungkin saudara di rumah, di kantor, di tempat usaha, ataupun di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan. Dimanapun saudara berada, saya mengucapkan shalom. Ada damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita mau melanjutkan renungan kita mengenai kuasa perkataan. Di hari ini kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dari kuasa perkataan, di mana pengendalian emosi dari kuasa perkataan. Pengendalian emosi dari kuasa perkataan. Kita akan membaca nats kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal 15 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Amsal 15 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Haleluya, demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara, Tuhan mengetahui setiap tindakan kita. Dimanapun kita berada saat saudara sendiri, saat saudara beramai-ramai, isi hati, pikiran, tubuh roh jiwa kita diketahui oleh Tuhan. Mungkin sebagai manusia, saya tidak mengetahuinya, atau saudara melihat orang lain tidak mengetahuinya apa yang dipikirkan, atau apa yang direncanakan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang memberikan Roh Kudus kepada kita, sehingga Ia mengetahui segala sesuatu. Sering sekali kita menggunakan perkataan kita ini untuk berbicara kepada seseorang ataupun kepada keluarga, kepada anak-anak. Kita berkomunikasi, mengkomunikasikan apa yang ingin mereka dengar, apa yang ingin kita sampaikan. Jika kemarin kita belajar mengenai keselamatan hubungan dari kuasa perkataan, hari ini kita belajar pengendalian emosi dari kuasa perkataan. Seperti Amsal 15 ayat 1 sampai 2 yang kita baca tadi, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Siapa di sini di antara kita yang sering emosi ataupun marah-marah ketika ditanya? Siapa di antara kita yang sangat sensitif, yang berkata-kata kasar, yang suka mengumpat, yang suka mengatakan goblok, ataupun bodoh, tolol, ataupun tidak punya otak, perkataan-perkataan kasar seperti itu. Kuasa perkataan itu sangat besar. Karena kenapa? Orang dapat tersugesti, sama seperti seorang anak yang diajarkan oleh orang tuanya. Bagaimana nilai kamu di sekolah? Baguskah? Bagaimana nilai kamu? Oh, puji Tuhan, kita dapat membangkitkan semangat kepada anak-anak dengan perkataan kita. Atau dengan situasi orang yang sedang sakit, bagaimana keadaannya ibu bapak? Kita bisa berkata, semoga cepat sembuh. Dari perkataanlah kita bisa membangkitkan emosi seseorang dan kita bisa membangkitkan semangat sukacita seseorang. Bahkan kita juga bisa mematikan seseorang dari perkataan kita. Kita bisa menyakiti seseorang dari perkataan kita. Dengan perkataan itu berkuasa sekali. Saya tidak mau berhubungan dengan kamu. Kamu orangnya jahat. Terjadilah dia menjadi jahat. Saya tidak percaya kepada kamu. Terjadilah dia menjadi tidak dipercaya. Hal-hal seperti itu dimulai dari kuasa perkataan. Ketika kita mengimani keselamatan daripada Tuhan, kemarin kita belajar keselamatan hubungan, kita juga harus memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang tidak membangkitkan amarah, tetapi perkataan yang membangun sama satu dengan yang lainnya. Oh Bapak Ibu, saya percaya Tuhan beserta Bapak Ibu. Bapak Ibu akan diberkati. Oh adik-adik saya percaya rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan adik-adik. Oh anak-anak, saya percaya ada Tuhan Yesus yang memiliki rancangan masa depan di dalam kehidupan.
Bahkan ketika dalam permasalahan, kita bisa memperkatakan rasa syukur, ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang Engkau berikan. Dan kita juga bisa menjadi berkat dengan mengendalikan perkataan kita dan mengendalikan emosi. Karena dari ucapan lemah lembutlah yang meredahkan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Perkataan yang pedas itu menyiksa hati, pikiran, tubuh, roh, jiwa seseorang. Demikian juga lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi orang bebal mencurahkan kebodohan. Saya yakin dan percaya kita di sini ingin mengendalikan emosi kita. Pengendalian emosi memperkuat hubungan dan juga keselamatan berdasarkan kuasa perkataan yang daripada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan kendalikanlah mulut dan bibirku, Tuhan kendalikanlah perkataanku, agar aku menjadi lemah lembut, agar aku diberikan kekudusan dalam perkataanku, agar aku menjadi berkat dalam perkataanku, agar aku memperkatakan iman dalam perkataanku. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Haleluya. Mari bersama kita terus memperkatakan kuasa perkataan itu di dalam mulut kita. Karena perkataan kita berkuasa, kita berotoritas. Kuasa yang di dalam hidup kita lebih besar daripada dunia ini. Sehingga kita hidup dengan penuh sukacita, hidup menjadi berkat, hidup dengan ucapan syukur, dan mengendalikan emosi. Kita bisa membangun satu sama lain. Haleluya, puji nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami boleh belajar kuasa perkataan, mengendalikan emosi. Berikanlah kepada kami perkataan yang lemah lembut. Berikanlah kepada kami perkataan-perkataan yang bijak. Berikanlah kepada kami Tuhan perkataan yang membangun, perkataan yang menjadi berkat, perkataan yang menyelamatkan hubungan, sehingga namamu dipermuliakan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami pribadi lepas pribadi, mulut, tubuh, roh, jiwa, lidah yang berkuasa, yaitu Roh Kudus, sehingga kami bisa memuliakan nama Tuhan. Kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi kami boleh mengasihi satu dengan yang lain. Kami boleh mencerminkan terang kasih Kristus, menjadi teladan dalam perkataan kami. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Engkau memberikan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Engkau memberikan sekolah bagi mereka yang membutuhkan sekolah. Engkau memberikan jodoh bagi mereka yang membutuhkan jodoh. Engkau memberikan kecukupan biaya bagi mereka yang kesulitan ekonomi. Bahkan Engkau memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kerajinan, pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami mau perkatakan kuasa-Mu. Kami mau ya Tuhan mengendalikan emosi kami dengan perkataan yang lemah lembut dan menjadi berkat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.